Pemirsa, Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu berjarak 156 km atau 90 mil laut ke sebelah barat daya Pulau Sumatera. Ekosistem mangrove yang kompleks memberikan kekuatan bagi daratan pulau untuk tetap eksis meski diancam gelombang laut dahsyat. Lalu bagaimana peran warga dalam mempertahankan ekosistem mangrove sebagai benteng alam pelindung Pulau Enggano? Simak liputan khususnya berikut ini. Ya Ua Ika, yang artinya salam sejahtera selalu dalam bahasa masyarakat Pulau Enggano, menjadi kalimat pembuka saat tiba di pulau seluas 400,6 km di sebelah barat daya Sumatera ini. Alam Enggano memberikan keindahan yang memukau bagi siapa saja yang melihatnya. Rumah bagi ekosistem mangrove yang kompleks ini dinilai penting untuk habitat beragam biota, pelindung, dan penahan dari industri air laut, perangkap sedimen, melindungi pantai dari abrasi, serta penyuplai nutrisi berupa serasah pada ekosistem laut. Hasil penelitian Universitas Bengkulu sejak tahun 2009 hingga 2016 mengungkapkan, kerapatan vegetasi mangrove di Pulau Enggano mengalami perubahan signifikan. Kerapatan jarang berkurang seluas 445,34 hektar dan kerapatan sedang berkurang seluas 88,88 hektar. Sedangkan kerapatan lebat justru mengalami pertambahan seluas 556,76 hektar. Perubahan kerapatan pohon dan presentase tutupan tajuk mangrove dalam penelitian itu terjadi bukan hanya karena bertambahnya populasi, melainkan juga karena tajuk mangrove kian lebat. Kondisi vegetasi hutan mangrove yang lestari tak lepas dari peran pemerintahan desa dan masyarakat yang kian paham tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi kawasan pesisir. Hari ini kita cari propagul untuk pembibitan mangrove. Ini di daerah mana nih? Ini di daerah Kayapu. Kebetulan Kayapu ini memang daerah kepadatan mangrove-nya yang paling bagus di Enggano. Jadi cocok untuk nyari bibit untuk konservasi mangrove. Kalau jenis mangrove yang paling banyak di sini? Namanya kan Rhizopora ya, Rhizopora bruguera dah juga yang banyak di sini. Nah, jadi propagulnya mudah sekali diperoleh di sini. Nggak perlu nyari sampai jauh. Di Indonesia tak banyak pulau yang memiliki ekosistem pesisir yang komplit seperti di Pulau Enggano. Kesempurnaan ini menjadikan sebagai daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Mangrove Pulau Enggano terbagi atas 3 jenis. Pertama hutan di darat, kemudian padang lamun di pesisir pantai, lalu terumbu karang di laut. Perubahan iklim menjadi ancaman terburuk bagi kelestarian ekosistem mangrove, terutama terumbu karang. Tahun 2014 tutupan terumbu karang di sisi timur Pulau Enggano masih di atas 70%. El Nino yang terjadi 5 tahun lalu menyisakan dampak penurunan populasi terumbu karang akibat peningkatan suhu air laut. Kini tutupan terumbu karang hanya tersisa 47 hingga 50%. Meski sudah ada peraturan desa yang melarang warga merusak hutan mangrove dan terumbu karang, namun pemerintah setempat mengaku kesulitan dalam upaya konservasi di Pulau Enggano. Utama yang menjadi ini dasar sulitnya ya konservasi di Enggano itu, pertama pengetahuan masyarakat. Artinya untuk mangrove ada titik-titik lokasi tertentu tempat hidup dan berkembangnya mangrove. Kemudian untuk terumbu karang, pemahaman masyarakat untuk transplantasi terumbu karang itu masih sangat kurang. Makanya kita berharap rekan-rekan dari Universitas Bengkulu bisa membantu untuk pelatihan transplantasi terumbu karang, bagaimana bisa dikembangkan terumbu karang itu di Pulau Enggano ini. 2 tahun lalu para pemuda dikumpulkan dalam naungan kelompok masyarakat pengawasan dan kelompok masyarakat sadar wisata. Tugas pokok mereka adalah merawat ekosistem mangrove dan memanfaatkan potensi maritim itu dalam upaya memakmurkan ekonomi masyarakat. Dana desa dialokasikan untuk kelompok itu jumlahnya tak banyak, 10 hingga 15 juta rupiah per tahun.
Gempa tektonik 7,3 skala Richter yang terjadi 2 dekade silam, tepatnya pada 4 Juni tahun 2000, telah menyadarkan para pemuda pulau tentang arti penting keberadaan mangrove di wilayah mereka. Kini mereka bersama akademi dan ilmuwan mulai merawat keberadaan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Pulau Enggano. Mereka menggantungkan harapan pada alam untuk keberlangsungan peradaban. Sebelum ya diadakan kegiatan ini, kami selama ini kan belum tahu kan fungsi mangrove itu apa kan. Dengan adanya gempa bumi dan juga ada dari ilmu-ilmu kelautan, dari kehutanan, datang meninjau langsung ke Pulau Enggano. Jadi kami diperkenalkan oleh ini mangrove. Selama ini kami nggak tahu mangrove fungsinya itu apa. Sudah itu kami bekerja sama dengan mahasiswa, pokoknya ilmuwan yang datang ke Pulau Enggano bersama-sama membuat suatu tempat untuk nanam mangrove.